Apel pagi sebagaimana mestinya rutin dilaksanakan di halaman kantor Bupati Sorong pada Senin tanggal 23 Oktober 2023. Pada apel pagi itu, pejabat Bupati Sorong Yanpit Moso menegaskan sejumlah hal penting. Salah satunya berkaitan dengan kesejahteraan para ASN di pemerintahan itu. Perlu diperhatikan oleh setiap pejabat pengguna anggaran. Hal ini menjadi perhatian penjabat Bupati 2 periode itu mengingat realisasi anggaran untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai itu tersalurkan per triwulan. Dia kemudian dengan tegas perintahkan kepada Sekda dan tim anggaran agar segera mengambil kebijakan untuk segera membayar tambahan penghasilan pegawai bagi setiap ASN setiap bulan. Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan. Iya, kita berharap ke depan seluruh pejabat yang keluar daerah melaksanakan tugas-tugas kedinasan paling tidak menyampaikan tujuan dan rencana dan kota keberangkatannya dalam rangka tugas-tugas itu kepada saudara sekretaris daerah, tapi juga PJ Bupati supaya kita tahu keluar kerja apa, bikin apa, dan kita juga harap pulang itu laporan dari kegiatan-kegiatan Bapak Ibu ikut di luar dari Kabupaten Sorong di kementerian dan lembaga itu harus dilaporkan, dipresentasikan supaya kita follow up, tindak lanjuti semua agenda-agenda pemerintahan. Dan berikut, terima kasih saya untuk seluruh ASN, pejabat dan seluruh ASN yang hadir hari ini mengikuti apel dengan semangat pagi dan kedisiplinan yang luar biasa. Tentunya saya berharap masing-masing pimpinan OPD ngecek, ya, memastikan apakah seluruh ASN saya ini hadir dan mengikuti apel atau tidak. Jadi tidak hanya cukup sampai pada daftar absen, apel pagi hari Senin dan Jumat itu disodorkan lalu tinggal ditandatangan saja, tapi harus memastikan berdiri di belakang dan melihat ke depan, memastikan barisan saya, PD saya ini sampai ke belakang berapa orang yang hadir dan siapa-siapa yang hadir. Nah, itu yang harus menjadi tugas kita. Yang berikut, hari ini rapat koordinasi inflasi. Sebabnya saya berharap Pak Sekda menugaskan beberapa pejabat dan OPD terkait untuk mengikuti rakor di ruang Kominfo dengan Bapak Menteri Dalam Negeri hari ini. Dan itu wajib setiap hari Senin. Kita juga berharap TPD Kabupaten Sorong setiap minggu harus update perkembangan harga di pasar kepada TPD untuk kita bahas. Kalau ada harga-harga yang signifikan yang naik di setiap bahan pokok yang ada, kita harus lakukan pemantauan, pengawasan supaya jangan dengan kenaikan harga bapok ini atau sembako ini berdampak kepada masyarakat kita dan kita semua. Yang berikut, hari ini juga ada kegiatan rapat pengadaan barang dan jasa di seluruh tanah Papua, 6 provinsi. Jadi dipusatkan di Kota Sorong sebagai tuan rumah penyelenggara, tempat di Aston Hotel. Dari seluruh gubernur, seluruh sekda dan pejabat pengadaan barang, baik biro maupun bagian seluruh pemerintahan tanah Papua hari ini ada di Kota Sorong, kurang lebih 2 hari di Provinsi Papua Barat Daya untuk kegiatan dimaksud.
Karena itu pejabat yang terkait, Bapeda dan Bapelitbang dan juga bagian pengadaan barang dan jasa berharap hari ini bisa sama-sama kita menghadiri acara pembukaan dan sekaligus ikuti kegiatan. Yang berikut, ini kita sudah ada di bulan Oktober, ya tinggal 1 minggu lagi kita mengakhiri bulan Oktober dan kita akan masuk pada bulan November. Jadi kami berharap Bapak Ibu, kuasa pengguna anggaran selaku pimpinan OPD, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan juga para bendahara di masing-masing unit organisasi perangkat daerah terus melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi dan memastikan seluruh kegiatan-kegiatan dilaksanakan di kegiatan pembangunan, program dan kegiatan baik yang fisik maupun yang non fisik yang Bapak Ibu laksanakan di APBD induk, tapi tentunya di APBD perubahan yang juga ada pergeseran atau penambahan dan lain sebagainya. Yang kita harapkan mungkin ya beberapa hari ke depan untuk APBD perubahan kita, kalau sudah ada persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, kita sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan OPD yang mengelola kegiatan atau mendapat alokasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di 2023 APBD perubahan. Tentunya Bapak Ibu juga yang PPTK maupun KPA, kegiatan-kegiatan karena ini kita sudah bulan November besok, kalau bisa ada kegiatan-kegiatan yang sudah kalau bisa didahului yang kita sudah pastikan kegiatannya dilaksanakan di tahun ini yang sifatnya fisik maupun yang lain itu bisa dapat dilakukan proses pengadaan lelang ya dilakukan supaya jangan sampai waktu kita tidak cukup. Hal yang berikut, BPK juga masih ada di sini ya dengan waktu kerja 52 hari atau ini sisa berapa hari lagi Pak Serda? Sisa 15 hari lagi apa? Ya, sekitar 2 minggu lagi. Jadi kita berharap Bapak Ibu, pimpinan OPD dan pejabat-pejabat lainnya yang terkait dengan pengelolaan kegiatan 2022 maupun 2023 ya selalu diskusi maupun mungkin data-data dan dokumen yang diminta itu bisa dilakukan. Tentunya juga hari ini ada kegiatan pemeriksaan lapangan ya. Iya, BPK. Ya. Iya, artinya bukan satu, ada beberapa kegiatan yang hari ini dilakukan itu. Mungkin sekitar dari Dinas PUPR, di sekretariat maupun juga di Dinas Perhubungan dan beberapa dinas lainnya. Itu yang kita harus ini. Kalau Dinas PUPR ada nggak? Ya, cuma nanti Pak saya ada koordinasikan karena hari ini BPK turun lapangan jadi. Kadis Perhubungan, kepala dinas ini kayaknya sudah 2 minggu di Jakarta ini. Iya. Urusan di Jakarta tuh tidak pernah lebih dari 3 hari tuh. Paling 2 hari ya. Kita semua pemain di Jakarta jadi kita tahu. Iya, jadi mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Yang terakhir, dua hal yang terakhir. Saya berharap pimpinan OPD di APBD 2024 tolong perhatikan kesejahteraan dari aparatur sipil negara, staf yang Bapak Ibu pimpin. Mulai dari atribut pakaiannya, makan minum kalau ada kerjaan-kerjaan di kantor yang lembur, dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya, tolong perhatikan staf yang Bapak Ibu pimpin. Tidak akan mungkin kalimat pemimpin itu ada kalau tidak ada staf atau anggota dan orang yang dipimpinnya. Jadi saya berharap ini harus diperhatikan. Dan izin Pak Sekda, ini saya bicara yang pertama dan terakhir. TPP bulan November dibayar setiap bulan. Saya dengan Pak Sekda dan pimpinan OPD ini kita pernah jadi staf.
kita tidak langsung jadi begini. Jadi kalau kita sudah jadi begini, kita harus lakukan yang pernah kita hadapi, kita alami. Saya berharap ini Pak Sekda dengan tim anggaran segera lakukan rapat ini dan ambil langkah-langkah sesuai dengan arahan saya pagi hari ini. Yang berikut, TPP itu berlaku untuk semua, tidak ada OPD yang naik turun. Terkecuali ada beban kerja yang dilakukan tapi nomenklaturnya berbeda. Ya. Kita ini bahagia, senang dulu, sejahtera dulu, aman dulu, baru kita keluar. Kalau kita lagi galau, sakit hati, cemburu, menangis, bagaimana mungkin kita mau kerja dengan totaliti hati kita yang tulus kepada orang lain? Ya, ini saya berharap, sekali lagi saya berharap ini. Kalau tidak berarti Kepala Badan Keuangan yang sudah jadi PJ, saya kembali jadi Kepala Badan Keuangan. Biar 8 bulan tidak apa-apa, ya penting saya pernah jadi Kepala Badan Keuangan. Psikologi pemerintahan bagi ASN itu harus jadi pemimpin, kita harus punya kepekaan untuk memahami kondisi yang dialami oleh anak buah kita. Ini yang saya sampaikan sebagai closing statement saya dan harapan saya pada pagi hari ini. Akumulasi pagu total dari ASN untuk TPP itu sudah ada. Kalaupun nanti ada yang malas masuk lalu dipotong, itu nggak apa-apa. Kan hak dan kewajiban kan harus seimbang. Kalaupun nanti ada yang mau kembali store sebagai dana silva atau lain, nggak apa-apa. Iya, itu. Dan yang berikut khusus untuk non ASN, ya segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kerja, dan saya berharap juga kita, ya pimpinan OPD yang punya staf yang non ASN juga perlakukan mereka dengan baik, beri perhatian juga untuk mereka. Itu yang kita harapkan. Terima kasih atas perhatian seluruh ASN yang hari ini mengambil apel pagi. Tuhan memberkati kita semua, selamat bekerja dan mengabdi untuk sepanjang hari ini. Selesai.